Tes ya. Oke. So today we will learn about listening and critical thinking in public speaking. Jadi kemampuan listening. Dan listening di sini bukan hanya sekedar mendengarkan ya, tapi mendengarkan secara aktif dan berpikir secara kritis itu akan membantu kalian dalam bukan hanya memahami public speaking, tapi akan lebih memudahkan kita ketika kita harus jadi tampil sebagai public speaker yang melakukan public speaking. Oke, back again ya ke ini, kita mengulang sebentar. Ini sudah kita pelajari sebelumnya di pertemuan berikutnya ya. Kalau misalnya antara speaker dan listener itu biasanya speaker akan menyampaikan si pesan, kemudian pesan disampaikan melalui channel atau media tertentu dalam situasi tertentu, dan biasanya akan ada interference atau noise ya kemarin kita sebutnya segala macam bentuk gangguan yang menyebabkan komunikasi antara speaker and listener berpotensi terganggu. Ya, terus kemudian di sini juga feedback ya. Feedback di sini masuknya listener menyampaikan apa yang tanggapan dia dari message yang diberikan kepada dari speaker ya. Oke, ini ketika dua orang atau lebih berada dalam satu situasi ya, si speaker menyampaikan pesan tertentu, listener menyampaikan feedback melalui media atau channel ya. Media channel bisa direct meeting seperti yang digambar atau melalui Zoom dan lain-lain. Dan di sini biasanya akan ada interference atau noise bermacam-macam ya. Interference atau noise-nya bisa berupa polusi suara, kemudian hal-hal lain yang mengganggu konsentrasi antara si speaker dan listener. Oke, berbicara dengan listening, apa sih bedanya dengan hearing? Ya, kalau hearing itu cuma sekedar mendengarkan aja. Misalnya kalian mendengarkan saya, tapi kalian belum tentu benar-benar jiwa, misalnya aja loh ini ya, jiwa dan otaknya tuh benar-benar ada di ruangan ini. Itu bisa aja mendengarkan saya, tapi sebenarnya mendengarkannya itu cuma setengah hati atau nggak menangkap sepenuhnya apa yang saya sampaikan ya, karena sudah memikirkan hal lain. Atau karena ada gangguan lainnya. Itu yang disebut hearing. Sementara kalau di listening, kita ini mengharapkan bukan cuma telinga kita aja yang mendengarkan suara, tetapi segala macam otak perasaan kita pun fokus mendengarkan apa yang pembicara bicarakan ya. Kalau hearing ini sekedar mendengar proses fisiologis ya, menangkap gelombang getaran, gendang telinga, penembakan impuls elektroniknya dalam sistem pendengaran pusat otak. Saya yakin pada saat saya berbicara ini Anda pasti bisa mendengarkan suara-suara lain yang bukan dari saya di sekitar Anda. Nah, kalau listening itu ketika Anda misalnya mendengarkan saya menjelaskan, bisa memperhatikan secara seksama dan memahami apa yang disampaikan. Itu menurut Lukas ya, tahun 2015. Nah, ini why listening is important. Karena biasanya orang yang pintar berbicara, the best speaker in public speaking usually at the best dalam juga bagus gitu kemampuan listenernya ya, kemampuan listeningnya. Kebanyakan orang yang sukses memiliki kemampuan listening yang baik. Jadi, kalau dia punya kemampuan listening yang baik, dia bisa lebih bagus menanggapi, memberikan feedback, juga lebih mudah mencerna ilmu pengetahuan, knowledge tertentu ya. Pada perusahaan, ada survei yang membuktikan pada perusahaan besar atau sekolah terbaik di dunia, orang yang punya kemampuan listening baik itu cenderung menduduki posisi teratas. Jadi listening itu sebenarnya adalah kemampuan yang underrated ya, soft skill yang underrated. Banyak juga kan orang kalau misalnya profil dia kalau kalian pernah buka LinkedIn ya, banyak orang membubuhkan kemampuan-kemampuan yang sepertinya sangat tinggi, sangat tinggi itu ya kayak jarang itu orang lain bisa. Nah, tapi sebenarnya kadang mereka suka lupa membubuhkan kemampuan menjadi pendengar yang baik. Oke, listening dalam public speaking. Kenapa butuh kemampuan listening ya? Baik itu pada saat mendengarkan public speaking atau pada saat berusaha melakukan public speaking. Kenapa perlu kemampuan listening yang baik? Yang pertama, bisa memperoleh ide dan informasi, ya. Peroleh ide informasi tertentu, kemudian mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kemampuan public speaking. Jadi kalau misalnya Anda bisa
mendengarkan secara baik public speaking orang lain, itu Anda bukan hanya mendapatkan ide informasi, tapi juga mengurangi kemungkinan kesalahpahaman dan nanti juga akan membuat Anda bisa melatih kemampuan public speaking Anda. Karena dari kita benar-benar listening orang yang melakukan public speaking, Anda bisa mempelajari nih, oh bagaimana sih cara melakukan public speaking yang baik supaya audiens tuh eh, ini ya bisa fokus mendengar. Dan jadi Anda bisa memanfaatkan kemampuan listening itu untuk observasi supaya bisa meningkatkan kemampuan public speaking Anda. Nah, tanpa kemampuan listening yang baik, nah orang yang melakukan public speaking juga harus punya kemampuan listening yang baik sehingga tidak salah menyebarkan informasi yang salah kepada orang lain. Ya, jadi kalau misalnya public speaking, listeningnya kurang baik pada saat melakukan public speaking, itu ada kemungkinan menyebarkan informasi yang salah kepada orang lain. Atau ketika sesi tanya jawab gitu, sesi diskusi tidak mengerti apa yang disampaikan oleh si audiensnya menanya apa, tapi dia jawab B. Jadinya ada kemungkinan menyebarkan informasi yang salah. Nah, 4 jenis listening. Ada yang appreciative listening, empathetic listening, comprehensive listening, dan critical listening. Appreciative listening yaitu listening untuk kesenangan. Jadi mengapresiasi apa yang Anda dengarkan untuk kesenangan pribadi Anda. Misalnya mendengarkan musik, kemudian misalnya Anda menonton drama ya atau eh, siaran komedi, kan kalau menonton kan pasti ada proses mendengarkannya juga kan, ada proses listeningnya juga. Nah, itu yang dimasuk sebagai appreciative listening. Listening untuk kesenangan pribadi Anda. Kemudian ada empathetic listening, ya. Mendengarkan baik-baik untuk memberikan dukungan emosional kepada orang yang berbicara, kepada lawan bicara Anda. Contohnya Anda mendengarkan curhatan teman Anda, yaitu udah masuk ke empathetic listening ya. Curhatan teman Anda katanya pacarnya jahat, bla 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 bla. Tapi nggak kunjung putus. Anda udah sarankan berkali-kali ya. Mungkin pernah ada yang menghadapi seperti itu. Ya, temannya curhat, hobinya curhat, pacarnya katanya bandel bla bla bla, tapi tidak kunjung putus, nggak ada terpaksa mendengarkan lagi, yaitu masuk ke empathetic listening ya. Ketika Anda mendengarkan curhatan ke teman Anda. Atau yang lebih nyatanya lagi dari empathetic listening, kalau misalnya Anda pergi ke psikolog atau psikiater, mereka mendengarkan permasalahan Anda, berusaha mencari solusi dari permasalahan Anda, itu juga masuknya ke empathetic listening. Kemudian comprehensive listening. Listening ya ketika Anda mendengarkan untuk memahami atau memperoleh sesuatu ilmu pengetahuan knowledge baru dari apa yang disampaikan oleh komunikator atau speaker. Contohnya seperti yang Anda lakukan sekarang itu masuk ke comprehensive listening ya. Ketika Anda berusaha mendengarkan dan memahami apa yang dosen jelaskan ya melalui kuliah online ini masuk ke comprehensive listening. Dan kemudian critical listening, ketika mendengarkan untuk mengevaluasi sesuatu, untuk melihat apakah ada kekurangan atau kesalahan yang disampaikan oleh si komunikator. Ini contohnya critical listening ialah Anda, ketika misalnya dosen penguji menguji mahasiswa itu masuk ke critical listening, ya. Jadi mengevaluasi sesuatu untuk membuat keputusan, untuk mengkoreksi, untuk mencari kekurangan-kekurangan dari apa yang disampaikan dan kira-kira bukan hanya mencari kekurangan sih, tapi mencari makna sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan oleh si komunikator. Ketika Anda mendengarkan pidato pemerintah dan Anda berusaha memahami apa yang mereka sampaikan dan misalnya Anda merasa ada bagian-bagian tertentu Anda setuju, ada bagian-bagian tertentu tidak setuju, ada pro and cons yang Anda rasakan pada saat mendengarkan pidato pemerintah, itu juga masuknya ke critical listening. Oke, ini lebih jelasnya lagi ya. Dari jenis bedanya comprehensive listening dan critical listening. Kalau comprehensive listening itu tujuannya untuk merangkum informasi, mencari fakta, dan mengelompokkan major point dan minor point, ya. Sementara kalau critical listening mengelompokkan fakta dan opini. Jadi mana Anda benar-benar mendengar mana untuk membedakan mana nih yang masuk fakta, mana yang opini si public speakernya, si lawan bicara Anda. Kemudian menemukan kelemahan dari alasan-alasan yang disampaikan oleh si komunikator.
menilai alasan dan bukti yang diberikan. Kira-kira benar nggak sih yang disampaikan mereka itu? Adakah fakta-fakta yang mendukung? Ya, critical listening ini contoh paling nyatanya ya ketika Anda diuji dosen penguji. Kalian semester berapa sekarang? Semester berapa? 4, Bu. Oke, masih lama ya. Tapi mungkin nanti kalau misalnya kalian PKL terus ada sidang, nah ini masuk dosennya yang menyidang Anda dengan kemampuan critical listening ya. Jadi perbaiki dan siap-siap kalau misalnya sidang dan ujian itu perbaiki siap-siap untuk bisa memperoleh hasil yang baik. Nah, ini bagaimana kalau misalnya kita punya kemampuan listening yang rendah. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi, listening adalah kemampuan yang underrated. Semua orang bisa mendengar, tapi apakah semua orang bisa listening? Belum tentu, ya. Kalau kemampuan listeningnya rendah, itu akan cenderung tidak fokus, tidak fokus dari apa yang disampaikan si pembicara, tidak mampu menangkap poin penting. Kadang poin yang disampaikan poin A, tapi dia malah menerimanya sebagai poin B yang beda jauh, ya. Terlalu cepat menyimpulkan, nah, ini agak bahaya kalau terlalu cepat menyimpulkan. Apalagi kalau misalnya si lawan bicaranya belum selesai bicara, jatuhnya jadi pull of judgment ya. Bukan pull of judgment, sorry. Jatuhnya ada kemungkinan melakukan false judgment. Kemudian fokus pada cara penyampaian penampilan personal. Nah, ini kalau misalnya kita cenderung memperhatikan apa baju yang pakai si pembicara daripada apa yang disampaikan pembicara, itu ada kemungkinan tanda-tanda kemampuan listeningnya butuh ditingkatkan ya. Jadi kita lebih fokus terhadap apa yang disampaikan pembicara, bukan dari penampilan si pembicara. Bukan berarti penampilan si pembicara tidak penting ya. Apalagi kalau misalnya Anda jadi pembicara gitu, penting sekali punya penampilan yang baik ya. Penting sekali tampil rapi, penampilannya kelihatan segar gitu. Tapi selalu Anda posisinya jadi pendengar, listening, itu konsentrasinya bukan hanya ke penampilan, bukan ke penampilan, tapi lebih apa yang disampaikan si komunikator tersebut ya, daripada sekadar memperhatikan penampilan mereka. Nah, bagaimana caranya mendengarkan jadi listener yang lebih aktif gitu, biar lebih baik kemampuan mendengarkan. Coba mendengarkan dengan serius, fokus. Misalnya Anda saat ini mendengarkan saya di kelas, di kelas ini kelas online, Anda berusaha mendengarkan dengan serius. Misalnya Anda mendengarkan di ruang belajar sendiri, di ruang pribadi sendiri, ya. Tidak ada orang lain gitu di samping Anda. Kemudian jadi listener yang aktif. Yang aktif tuh maksudnya seperti apa? Misalnya Anda mendengarkan sambil mencatat, ya, mencatat yang kira-kira poin-poin menarik dari yang saya sampaikan atau yang komunikator sampaikan. Kemudian hilangkan distraksi, ya. Jadi misalnya Anda sedang mendengar perkuliahan online, jangan sambil buka handphone, ya, jangan sambil buka Instagram, jangan sambil scrolling TikTok. Kemudian jangan hanya fokus pada tampilan dan cara penyampaian, tapi fokus terhadap apa yang disampaikan, materi yang disampaikan. Tunda judgment. Kayak misalnya Anda ada something yang menurut Anda ini cons nih, dari yang saya sampaikan itu Anda merasa kontra, merasa ada kurang serak. Coba tunda judgment terlebih dahulu. Catat dulu sebenarnya Anda kontra di mana. Biarkan saya atau public speaker yang misalnya Anda dengarkan di waktu tertentu itu menyampaikan semuanya, baru Anda bisa menjudge dulu ya. Jadi biarkan si pembicara itu menyampaikan terlebih dahulu apa yang ingin disampaikan. Kemudian fokus pada listening, ya ini hampir mirip dengan mendengarkan dengan serius ya. Jadi bukan fokus pada penampilan atau fokus pada hal-hal lain di sekitar Anda atau fokus terhadap situasi, penerangan dan sebagainya, fokus pada listening ya, fokus pada apa yang disampaikan. Dan mencatat poin penting ini mendukung yang listener yang aktif ya. Jadi sambil mencatat lebih baik ya, karena kalau apalagi kalau misalnya mendengarkan materi seperti ini, sambil belajar itu akan mudah mengingat kalau merecall memori ketika Anda mendengarkan secara aktif ya sambil mencatat. Nah, apa aja sih yang mempengaruhi seorang bisa kemampuan mendengarnya bisa lebih baik? Nah, kemampuan berdengar yang baik, surprisingly, itu tidak tergantung terhadap
inteligensia, IQ. Ya kalau ada yang IQ-nya tinggi 160 tapi dia tidak tertarik atau tidak mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan si lawan bicara. Ya tetap aja dia tidak akan nangkap 100% gitu walaupun IQ-nya tinggi. Kemampuan dengar juga tidak bergantung pada pendidikan atau strata sosial ya. Jadi semakin kaya, semakin bagus kemampuan listenernya belum tentu. Atau semakin tinggi pendidikannya, semakin bagus kemampuan listenernya belum tentu. Tapi lagi-lagi itu mendengarkan dan serius sama dengan juga public speaking adalah kemampuan yang bisa dilatih. Ya, bisa dilatih dengan cara self disiplin dan juga melakukan hal tersebut secara berulang-ulang. Nah, untuk melatih kemampuan listening, jadilah listener yang aktif. Jangan biasakan jadi passive listener, cuma mendengar aja ya. Beri perhatian pada speaker, apa yang disampaikan speaker, dan berusaha memahami apa yang disampaikan. Tadi dengan salah satunya dengan cara mencatat ya, poin-poin penting apa yang menurut Anda, poin-poin yang menurut Anda menarik dari apa yang dibicarakan si pembicara. Nah, ini hilangkan distraksi ya. Paksa dan arahkan diri Anda fokus kepada apa yang speaker sampaikan ya. Distraksi itu macam-macam ya. Anda apalagi kalau misal kuliah online gini siang-siang panas puasa tiba-tiba ada tukang es lewat, itu kan dimasuk distraksi juga kan? Ya, termasuk distraksi juga untuk Anda ya. Atau mungkin Anda tiba-tiba ada notifikasi dari handphonenya, jadi susah fokus lagi. Nah, itu juga masuk distraksi. Jadi ketika mendengarkan atau ketika belajar atau ketika melakukan aktivitas apapun ya, baik listening atau aktivitas apapun yang membutuhkan tingkat fokus tinggi, hilangkanlah distraksi. Handphone Anda taruh agak jauh dari Anda. Karena kalau kita kan hidup di sebagai generasi digital ya, handphone itu bisa jadi senjata, bisa jadi weapon untuk menambah knowledge Anda, tapi juga bisa jadi sumber distraksi ya. Ya, ini mengulang tadi ya, jangan fokus pada cara penyampaian penampilan ya. Penampilan penyampaian itu merupakan penunjang, tetap penting tapi bukan yang utama. Jadi fokus terhadap apa yang disampaikan pembicara. Tunda judgment tadi ya. Kalau misal ada yang merasa tidak setuju dari apa yang disampaikan, biarkan si pembicara sampaikan semua poinnya secara keseluruhan terlebih dahulu ya. Karena kalau misal kita udah judge itu bukan hanya kita jadi kemungkinan melakukan false judgment, tapi kita juga mentally lebih mudah hilang fokus. Ya. Nah, kemudian fokus pada listening tadi ya, di listen for main points, poin utama apa yang disampaikan si pembicara. Kemudian listen for evidence, cari bukti yang memperkuat poin-poin yang disampaikan pembicara. Listen for teknik. Nah, ini daripada simpel pada penampilan ya, perhatikan teknik penyampaian materinya. Dari intronya, dari body language-nya, dan dari conclusion yang bisa ditangkap. Nah, catat poin penting, belajar menulis keyword untuk masing-masing poin utama. Jadi ketika Anda mencatat sambil mendengarkan aktif, Anda nggak perlu mencatat semuanya yang dibicarakan dari A sampai Z. Kalau kayak gitu, justru kemampuan listening Anda akan berkurang karena Anda akan lebih fokus mencatat. Jadi, belajarlah menulis keyword-keyword ya dari masing-masing poin utama. Nanti Anda bisa mengulang lagi, merecall kembali ketika selesai dari kelas ini atau selesai dari public speaking yang mendengarkan public speaking dalam situasi tertentu ya. Oke, ini materinya sudah selesai ya untuk listening dan public speaking, referensinya Lucas Stephen. Sebelum ini, saya mau kasih Anda sekarang dengarkan terlebih dahulu. Eh, saya akan berikan tugas. Jadi nanti, ini kita sampai jam berapa sih? Jam 3 kan ya? Iya, Bu, sampai jam 3. 3.50 apa 2.50? 2.50, Bu. Oke, jam 2.50 berarti sekarang saya akan coba memberikan video mengenai public speaking eh, dari dari ini ya, public figure, dan Anda akan coba menangkap ya, menguji kemampuan mendengarkan Anda gitu, kemampuan mendengarkan Anda dan mendengarkan si public speaker tersebut. Baik, untuk menguji, ini mau pelatihan bahasa Inggris apa pakai bahasa Indonesia aja dulu. Nanti kalau sekarang pakai bahasa Indonesia, nanti besok
Kalau kalau misalnya kita ada waktu untuk melakukan melakukan praktek listener lagi, kita akan pakai yang bahasa Inggris. Sekarang Anda mau pilih bahasa Inggris dulu atau bahasa Indonesia dulu? Dari public figure yang bahasa Inggris dulu, melakukan pidato dalam bahasa Inggris dulu, atau public figure yang melakukan pidato dalam bahasa Indonesia dulu. Silakan coba diskusikan. Kalian punya grup kan? Silakan coba diskusikan. Saya tunggu 5 menit ya, jawaban Anda. Jawaban kalian. Oke, jadi apa jawabannya? Mau pakai bahasa Indonesia dulu atau bahasa Inggris dulu? Dari polling itu bahasa Inggris, Bu. Oke, saya akan coba putarkan satu video. Saya pun juga akan melakukan active listening. Jadi karena videonya ini kan saya pilih yang belum pernah saya lihat. Oke, enggak, saya share. Nah, waktunya masih cukup panjang, kita pilih yang agak sedikit panjang ya. Nggak banyak-banyak banget. Oke, kita pilih ini ya. Ini cara mengatasi brain rot ya, intinya ya. So how do we learn? And why do some of us learn things more easily than others? So as I was mentioned, I'm Dr. Laura Boyd. I'm a brain researcher here at the University of British Columbia. And these are the questions that fascinate me. So brain research is one of the great frontiers in the understanding of human physiology and also in the consideration of what makes us who we are. It's an amazing time to be a brain researcher, and I would argue to you that I have the most interesting job in the world. What we know about the brain is changing at a breathtaking pace. And much of what we thought we knew and understood about the brain turns out to be not true or incomplete. Now, some of these misconceptions are more obvious than others. For example, we used to think that after childhood, the brain really could not change. And it turns out that nothing could be farther from the truth.
Another misconception about the brain is that you only use parts of it at any given time and silent when you do nothing. Well, this is also untrue. It turns out that even when you're at rest and thinking of nothing, your brain is highly active. So it's been advances in technology such as MRI has allowed us to make these and many other important discoveries. And perhaps the most exciting, the most interesting and transformative of these discoveries is that every time you learn a new fact or skill, you change your brain. It's something we call neuroplasticity. So as little as 25 years ago, we thought that after about puberty, the only changes that took place in the brain were negative. The loss of brain cells with aging, the result of damage like a stroke. And then studies began to show remarkable amounts of reorganization in the adult brain. And the ensuing research has shown us that all of our behaviors change our brain, that these changes are not limited by age. Good news, right? And in fact, they're taking place all the time. And very importantly, brain reorganization helps to support recovery after you damage your brain. The key to each of these changes is neuroplasticity. So what does it look like? So your brain can change in three very basic ways to support learning. And the first is chemical. So your brain actually functions by transferring chemical signals between brain cells, what we call neurons, and these trigger a series of actions and reactions. So to support learning, your brain can increase the amount or the concentrations of these and the performance of a motor skill. The second way that the brain can change to support learning is by altering its structure. So during learning, the brain can change the connections between neurons. Now here, the physical structure of the brain is actually changing. So this takes a bit more time. These types of changes are related to long-term memory, the long-term improvement in a motor skill. Now, these processes, they interact. And let me give you an example of how. So we've all tried to learn a new motor skill, maybe playing the piano, maybe learning to juggle. You've had the experience of getting better and better within a single session of practice and thinking, I've got it. And then maybe you've returned the next day and all those improvements from the day before, they're lost. What happened? Well, in the short term, your brain was able to increase the chemical signaling between your neurons. For some reason, those changes did not induce the structural change that are necessary to support long-term memory. Remember that long-term memories take time, and what you see in the short term does not reflect learning. It's these physical changes that are now going to support long-term memories and chemical changes that support short-term memories. Structural changes also can lead to integrated networks of brain regions that function together to support learning. And they can also lead to certain brain regions that are important for very specific behaviors to change their structure or to enlarge. So here's some examples of that. Oke. Hello, my name is Kidong. I'm 19 this year. I come from Indonesia. So people who read Braille, they have larger hand sensory areas in their brain than those of us who don't. Your dominant hand motor region, which is on the left side of your brain, if you're right-handed, is larger than the other side. And research shows that London taxi cab drivers who actually have to memorize a map of London to get their taxi cab license, they have larger brain regions devoted to spatial or mapping memories. Now, the last way that your brain can change to support learning is by altering its function. As you use a brain region, it becomes more and more excitable and easy to use again. And as your brain has these areas that increase their excitability, the brain shifts how and when they're activated. With learning, we see that whole networks of brain activity are shifting and changing. So neuroplasticity is supported by chemical, by structural, and by functional changes. And these are happening across the whole brain. They can occur in isolation from one another, but most often they take place in concert. Together, they support learning, and they're taking place all the time.
So I've just told you really how awesomely neuroplastic your brain is. So why can't you learn anything you choose to with ease? Why do our kids sometimes fail in school? Why, as we age, do we tend to forget things? And why don't people fully recover from brain damage? That is, what is it that limits and facilitates neuroplasticity? And so this is what I study. I study it specifically how it relates to recovery from stroke. So recently, stroke dropped from being the third leading cause of death in the United States to be the fourth leading cause of death. Great news, right? But it actually turns out that the numbers of people having a stroke has not declined. We're just better at keeping people alive after a severe stroke. It turns out to be very difficult to help the brain recover from stroke. And frankly, we have failed to develop effective rehabilitation interventions. The net result of this is that stroke is the leading cause of long-term disability in adults in the world. Individuals with stroke are younger and tending to live longer with that disability. And research from my group actually shows that the health-related quality of life of Canadians with stroke has declined. So clearly we need to be better at helping people recover from stroke. And this is an enormous societal problem, and it's one that we're not solving. So what can be done? One thing is absolutely clear. The best driver of neuroplastic change in your brain is your behavior. The problem is that the dose of behavior, the dose of practice that's required to learn new and relearn old motor skills, it's very large. And how to effectively deliver these large doses of practice is a very difficult problem. It's also a very expensive problem. So the approach that my research has taken is to develop therapies that prime or that prepare the brain to learn. And these have included brain stimulation, exercise, and robotics. But through my research, I've realized that a major limitation to the development of therapies that speed recovery from stroke is that patterns of neuroplasticity are highly variable from person to person. Now, as a researcher, variability used to drive me crazy. It makes it very difficult to use statistics to test your data and your ideas. And because of this, medical intervention studies are specifically designed to minimize variability. But in my research, it's becoming really clear that the most important, the most informative data that we collect is showing this variability. So by studying the brain after stroke, we've learned a lot. And I think these lessons are very valuable in other areas. So the first lesson is that the primary driver of change in your brain is your behavior. So there's no neuroplasticity drug you can take. Nothing is more effective than practice at helping you learn. And the bottom line is you have to do the work. And in fact, my research has shown that increased difficulty, increased struggle, if you will, during practice actually leads to both more learning and greater structural change in the brain. The problem here is that neuroplasticity can work both ways. It can be positive. You learn something new and you refined a motor skill. It also can be negative, though. You forgot something you once knew. You become addicted to drugs. Maybe you have chronic pain. So your brain is tremendously plastic, and it's being shaped both structurally and functionally by everything you do, but also by everything that you don't do. The second lesson we've learned about the brain is that there is no one-size-fits-all approach to learning. So there's no recipe for learning. Consider the popular belief that it takes 10,000 hours of practice to learn and to master a new motor skill. Now, I can assure you it is not quite that simple. For some of us, it's going to take a lot more practice, and for others, it may take far less. So the shaping of our plastic brains it's far too unique for there to be any single intervention that's going to work for all of us. And now this realization have forced us to consider something called personalized medicine. So this is the idea that to optimize outcomes, each individual requires their own intervention. And the idea actually is from cancer treatments. And here it turns out that genetics are very important in matching certain types of chemotherapy with specific forms of cancer.
my research is showing that this also applies to recovery from stroke. So there are certain characteristics of brain structure and function that we call biomarkers. And these biomarkers are proving to be very helpful in helping us to match specific therapies with individual patients. And the data from my lab suggests it's a combination of biomarkers that best predicts neuroplastic change and patterns of recovery after stroke. And that's not surprising given how complicated the human brain is. But I also think we can consider this concept much more broadly. Given the unique structure and function of each of our brains, what we've learned about neuroplasticity after stroke applies to everyone. Behaviors that you employ in your everyday life are important. Each of them is changing your brain. And I believe we have to consider not just personalized medicine, but personalized learning. The uniqueness of your brain will affect you, both as a learner and also as a teacher. And now this idea helps us to understand why some children can thrive in traditional education settings and others don't. Why some of us can learn languages easily, and yet others can pick up any sport and excel. So when you leave this room today, your brain will not be the same as when you entered this morning. And I think that's pretty amazing. But each of you is going to have changed your brain differently. Understanding these differences, these individual patterns, this variability and change, is going to enable the next great advance in neuroscience. It's going to allow us to develop new and more effective interventions and allow for matches between learners and teachers and patients and interventions. And this does not just apply to recovery from stroke. It applies to each of us as a parent, as a teacher, as a manager, and also, because you're at TEDx today, a lifelong learner. Study how and what you learn best. Repeat those behaviors that are healthy for your brain and break those behaviors and habits that are not. Practice. Learning is about doing the work that your brain requires. So the best strategies are going to vary between individuals. You know what? They're even going to vary within individuals. So for you, learning music may come very easily, but learning to snowboard, much harder. I hope that you leave today with a new appreciation of how magnificent your brain is. You and your plastic brain are constantly being shaped by the world around you. Understand that everything you do, everything you encounter, and everything you experience is changing your brain. And that can be for better, but it can also be for worse. So when you leave today, go out and build the brain you want. Thank you very much. Bikin segar berkurang. Oke, dan dari yang kalian coba dengarkan tadi, kesimpulan apa yang bisa ditarik dari situ? Ada yang mau mencoba menjawab? Berikan aja poin, kan kalian sudah berusaha melakukan active listening ya. Berikan aja poin-poin yang kalian pahami dari situ. Kira-kira apa sih yang kalian tangkap dari TED Talk tadi yang durasi 19 menit itu? Ada yang mau coba menjawab? Oke Nggak Bu, harus sama ya? saya Ya, ya silakan. izin menjawab. Saya Sabil Alvin, dan di sini yang saya dapat itu tadi pertama paling menarik itu adalah tentang bagaimana behavior kita itu merubah otak kita gitu. Kadang itu jadi kita dijelasin tentang banyak miskonsepsi tentang gimana otak kita bekerja dan dijelaskan gitu ya tentang behavior itu ternyata merubah otak kita walaupun kayak semakin kita tua gitu tapi tetap aja itu ada yang namanya neuroplastis otak yang bikin kita itu bisa terus belajar hal baru terus juga otak kita bisa lebih mengupgrade terus gitu ya terus habis itu juga tadi dapat lagi kuncinya di mana kalau misalkan kita ngalamin struggle itu bikin kita belajar lebih banyak itu juga bikin kita lebih apa yang ngasah otak kita gitu jadi di situ juga saya pelajarin tentang gimana caranya kita personalize cara belajar kita biar nge-support bukan hanya short term memories kita tapi juga long term
memories gitu sih Bu, Memori. kira-kira. Terima kasih. Oke ya, saya juga tadi mencatat ya. Di sini ada Debria bilang kalau kita pelajari satu hal itu biasanya akan melekat di short term memories dulu ya. Tapi kalau untuk bisa di restore di long term memories itu harus berulang-ulang ya. Terus juga tadi dia bilang tiap kemampuan orang, tiap manusia berbeda ya dalam mempelajari suatu hal yang baru. Jadi misalnya Anda nih mungkin pernah merasa ketika Anda SD gampang kali atau SMP ya yang lebih teratur daripada kuliah ya mungkin sistem pembelajarannya karena semua orang memperoleh materi yang sama ya. Mungkin lebih mudah untuk berprestasi. Tapi ternyata ketika udah kuliah yang lebih harus aktif sendiri, itu ada yang mengalami struggle ya. Jadi otak kita memang beda-beda dan untuk bisa mempunyai kemampuan yang sama, karena beda-beda kemampuan juga berbeda-beda. Jadi apa yang kita bisa mastering itu pun juga berbeda-beda. Baik, ada lagi yang mau ambil kesimpulan dari yang tadi didengarkan? Mengampaikan kesimpulan dari didengarkan TED Talk yang tadi. Ada lagi yang mau menyampaikan selain Sabil, mungkin yang perempuan, ada lagi yang mau menyampaikan. Saya izin mencoba, Ibu. Ya, silakan, Veriska. Oke, jadi menurut saya sendiri, saya setuju banget sama Sabil, di mana otak kita itu akan berfungsi atau sesuai dengan struktur fungsionalnya dengan apa yang kita lakukan. Kemudian, kalau misalnya kita menghadapi sebuah kesulitan, maka dari kesulitan-kesulitan itu akan membentuk otak kita yang lebih beradaptasi lagi dengan kejadian-kejadian yang kita alami seperti itu, Bu. Kalau yang saya tangkap. Oke, itu juga saya tangkap ya dari TED Talk yang tadi kita dengarkan. Oke, karena kita masih jam 14.50, waktunya masih panjang, jadi mungkin kita dengarkan satu TED Talk lagi dalam bahasa Indonesia ya. Jadi besok kita bisa bergerak ke subbab yang baru. Ntar saya coba cari dulu yang menarik mana. Oh, ini aja. Ini Ipan Lanin, TED Talk dari Ipan Lanin. Bahasa I'm in the Indonesia. same boat. I'm in an actual boat because I've been using Grammarly's AI for years to keep me high and dry. Try it. Grammarly can point out what's missing right there. The Pelan dulu. CEO. Selamat sore teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Lanin. Di Twitter saya dipanggil dengan Uda. Ada yang mengikuti saya di Twitter? Alhamdulillah. Ada yang mengikuti saya di Instagram? Oke. Ini memang ada generasi Twitter, ada generasi Instagram. Saya bergabung di Twitter tahun 2007. 2007 masih pada ngapain? Mungkin belum kenal ya. Jadi waktu itu 2007, saya masih bekerja sebagai pemrogram komputer. Ketika itu orang-orang rame-rame ada banyak media sosial kan. Ada pertama itu kalau saya sebut namanya saya malu, Friendster. Pertama Friendster, terus kemudian ada Facebook dan setelah itu dilanjutkan dengan Twitter. Ketika itu saya sama sekali tidak pernah bermimpi untuk menjadi pembuat konten kebahasaan. Yang saya lakukan waktu itu adalah karena saya baru bertemu dengan Wikipedia tahun 2006 dan saya kemudian candu sekali untuk menulis di sana, saya kembali mempelajari kaidah bahasa Indonesia. Gara-gara itu kemudian saya menyebarkan kepada teman-teman saya yang ada di Twitter. Waktu itu masih sedikit kan orang-orang yang ada di Twitter. Dan kebanyakan pembuat blog. Mereka butuh informasi soal kebahasaan, bagaimana cara menulis. Itulah yang menyebabkan kemudian saya juga sambil belajar, saya menyebarkan apa yang saya pelajari di Twitter. Lama-lama kok kayaknya seru ya, karena itu kayak api dikasih bensin. Kalau saya menyebarkan sesuatu, ada orang yang nanya hal yang lain. Dan banyak di antara pertanyaan-pertanyaan itu yang kemudian belum bisa saya jawab. Akhirnya saya mencari-cari. Dari sana saya belajar bahwa pertanyaan itu sebenarnya sangat bermanfaat.
Manfaat pertanyaan itu adalah membuat kita terangsang untuk mencari tahu lebih banyak. Sewaktu saya menjadi konsultan, saya itu bolak-balik masuk ke berbagai perusahaan kan. Dan saya membuat laporan banyak sekali. Dari situ saya melihat bahwa begitu saya serahkan misalnya, atau saya melihat dokumen-dokumen yang diberikan oleh klien saya melihat hampir tidak ada dokumen yang bebas dari halaman pertama aja. Itu kalimatnya kadang-kadang tidak dipahami, saltiknya banyak, hampir tidak ada dokumen yang lolos dari kesalahan. Yang pertama mungkin yang perlu kita sadari adalah bahasa kita itu memiliki perbedaan ragam formal dan non-formal yang sangat jauh. Ini yang membuat kenapa mahasiswa begitu selesai lulus, masuk ke dunia kerja, kemudian gagap. Dia tidak mampu untuk berkomunikasi kepada atasannya. Coba lihat. Pak, kamu sudah menandatangani surat buat vendor itu? Kalau ngomong sama teman, kita pakai kamu ya. Tapi kalau ngomong kepada atasan, kita nggak bisa pakai kamu. Kita pakai bapak, gitu ya. Terus sehari-hari kita menggunakan bahasa yang non formal yang menggunakan akhiran in. Kegagapan ini yang kita rasakan sewaktu kita menggunakan bahasa Indonesia dalam ragam formal. Kita canggung menggunakannya. Sebaliknya, kalau dilihat, kita bayangkan misalnya ada beberapa orang yang mengikuti saya di Twitter, terus kemudian tiba-tiba mereka mengeluh kepada saya. Saya mencoba menggunakan ragam formal pada teman saya, yang terjadi saya dilihat dengan muka aneh. Ya gimana nggak aneh? Ngomongnya kayak gini. Teman, apakah Anda bersedia mengopi dengan saya pada senjana indah ini? Gak mungkin kita ngomong kepada teman kita dengan gaya seperti itu. Yang atas, yang sebelah kiri itu adalah ketika kita menggunakan ragam non-formal pada konteks formal. Sebaliknya yang di bawah adalah ketika menggunakan bahasa formal untuk konteks yang non-formal. Ini yang banyak tidak disadari oleh kita. Nah, kalau kita lihat, dari dulu kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu katanya harus baik dan benar. Tapi banyak di antara kita yang mungkin belum paham maksudnya apa. Kuncinya sebenarnya di sana. Ini yang menjadi modal saya sewaktu saya memberikan pelatihan kepada berbagai perusahaan dan lembaga. Baik artinya sesuai dengan konteks, benar artinya sesuai dengan kaidah. Baik, kalau kita rumuskan, orang-orang itu biasanya butuhnya rumus ya. Apa sih yang menentukan sebuah pesan itu bisa diterima oleh lawan bicara kita? Ada 3 hal, kata kita lihat. Yang pertama, kita tahu topiknya, kemudian kita tahu audiensnya, dan kita menekankan apa pesan penting yang mau kita sampaikan, dampak apa yang ingin dirasakan orang. Ini yang kemudian membedakan antara ragam bahasa yang kita gunakan sewaktu membuat iklan dengan ragam bahasa yang kita gunakan sewaktu kita membuat surat. Beda sekali kan? Ragam bahasa iklan itu harus mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Itu yang menyebabkan iklan itu tidak bisa dikekang oleh kaidah bahasa yang terlalu kaku. Sementara waktu kita buat surat resmi, mau tidak mau kan kita harus membuat surat itu menimbulkan citra yang bagus bagi organisasi kita. Jadi kita akan menggunakan bahasa yang formal. Nah, pengetahuan mengenai hal ini yang banyak tidak diketahui orang. Orang berpikir bahwa kaidah bahasa itu diterapkan di semuanya. Akibatnya tadi, teman, apakah saya bisa mengajak Anda untuk menonton film dengan saya? Nggak bisa dipakai kayak gitu. Lalu, benar, sebagai penutur asli sebuah bahasa, seringkali memang penutur itu tidak memahami kaidah-kaidah bahasanya. Kalau misalnya Bapak Ibu mungkin teman-teman ditanya, ada berapa jumlah tenses atau kala dalam bahasa Inggris? Kebanyakan dari kita mungkin bisa menjawab dengan tegas, ada 16. Tetapi kalau kita ketemu dengan orang bule di pinggir jalan, terus kita tanya, do you know how many tenses in English? Mereka mungkin nggak bisa jawab. Karena mereka tidak belajar dengan sistematis. Sama juga, kita kalau ditanya apa bedanya bukan dan tidak. Apa ya? Ya kita tahu lah kalau ngomong misalnya, ini tidak langit, aneh kan? Ini bukan langit, kita tahu. Pakai bukan. Tapi apa bedanya? Saya nggak jawab ya, karena waktunya terlalu pendek dan biar bikin penasaran. Jadi kaidah bahasa Indonesia itu seringkali kita praktikkan, tapi kita tidak tahu bedanya apa. Terus waktu ditanya, boleh nggak nanti malam saya pergi ke rumahmu? Kita menjawabnya, boleh dong. Boleh deh. Boleh sih. Coba jelaskan perbedaan antara dong, deh, dan sih untuk kepada orang bule. Susah pasti. Apa ya bedanya? Pokoknya gitu deh. Oke. Dari iklan I'm dulu Patrice, sebentar. and I'm a bachelor student in luxury business. Bisa di- Bachelor's. Itu yang kita lakukan kan? Jadi kaidah bahasa itu
walaupun kita gunakan sehari-hari, tetap harus dirumuskan. Nah, sebenarnya saya merasa ini keuntungan saya dengan mempunyai latar belakang teknik. Saya terbiasa untuk mencari pola, apalagi saya lama sebagai program komputer. Saya terbiasa untuk membuat pola. Saya cari polanya apa. Memang tidak semua pola bahasa itu bisa dirumuskan dengan gampang. Banyak pengecualiannya. Cuma pola besarnya itu tetap ada karena bahasa itu pada dasarnya adalah sebuah sistem kan. Sistem itu pasti berpola. Lalu waktu kita menggunakan bahasa, kita akan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, fungsi bahasa. Kalau dilihat di buku-buku rujukan ada bermacam teori ya. Cuma kalau saya mungkin menyederhanakan fungsi bahasa itu menjadi 3. Fungsi ekspresi, komunikasi, dan fungsi sosial. Kita seringkali terlalu berfokus pada fungsi komunikasi. Kita lupa bahwa bahasa itu juga ada fungsi ekspresi, menyampaikan rasa, menarik perhatian orang, dan juga ada fungsi sosial untuk mengikatkan diri kita dengan orang lain. Kemudian yang kedua, bahasa itu juga memiliki berbagai ragam. Ada perbedaan penggunaan bahasa karena sarana yang dipakai. Ada sarana lisan dan tulisan itu berbeda kan, kalau kita menulis dan kita berbicara itu berbeda caranya. Dan kadang-kadang sekarang ini yang membingungkan adalah media sosial dan WhatsApp. WhatsApp itu bentuknya tertulis, tetapi kalau kita perhatikan esensinya itu adalah seperti kita berbicara. Ini yang menyebabkan kalau kita menerima pesan dari orang, kita tanya, acara jadi besok? Oh, jawabannya. Tebel banget ya menerima jawaban itu. Terus kalau kita menerima jawaban, ya, pakai titik. Itu kayaknya kaku banget orangnya. Itulah sebabnya itu yang kemudian menyebabkan saya ketika menulis pesan WA, banyak menggunakan fungsi-fungsi tambahan. Contoh nih, kalau kita jawab iya saja pakai titik, itu kan kaku ya. Coba A-nya ditambah jadi 3. Ya, oke, E-nya panjang. Atau belakangnya dikasih tanda tilde yang kayak lengkung. Atau bahkan ditambah emoji. Ini yang menyebabkan stiker ini laku sekarang. Kita biasanya menandai umur orang itu dengan jumlah stiker yang digunakan. Semakin tua orang, mohon maaf, biasanya semakin banyak stiker yang dipakai. Kenapa? Karena buat orang tua, seringkali ekspresi dari bahasa itu penting sekali mereka gunakan. Lalu bahasa juga dibedakan berdasarkan formal, semi-formal, dan non-formal. Ini yang saya ceritakan tadi. Kita kadang-kadang abai bahwa sewaktu kita berbicara, sewaktu kita menulis, kita mesti memperhatikan konteks penggunaannya. Lalu yang terakhir, bahasa juga dibedakan berdasarkan penggunanya. Regional misalnya. Indonesia itu punya 718 bahasa daerah. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah tahu fakta ini, karena sering sekali disampaikan Badan Bahasa. Dan logat di antara berbagai daerah itu berbeda-beda. Ini yang menyebabkan kadang-kadang kita bingung. Yang baku itu ojek atau ojek ya. Oh, Nggak usah. Itu contoh itu nggak usah disampaikan. Ojek atau ojek aja lah. Pakai G atau pakai K. Itu karena perbedaan kesukaan. Ada bunyi bersuara, ada bunyi tidak bersuara. Orang Melayu yang notabene bahasanya digunakan sebagai sumber bahasa Indonesia, itu suka dengan bunyi tidak bersuara. Sementara orang Jawa dan Sunda senang dengan bunyi yang bersuara. Jadi kalau orang Sunda ditanya, benar apa? Ojek lah. Tuh, tapi kalau orang Melayu yang bakunya ojek. Kemudian orang Melayu senang dengan bunyi diftong. Orang Jawa benci, nggak suka, nggak bisa. Jadi itulah kemudian yang menyebabkan kalau kerap kali dibuat pendek menjadi kalau, pulau jadi pulau, satai jadi sate. Itu yang menyebabkan sulit sekali untuk kita membakukan pelafalan kata di dalam bahasa Indonesia. Kita juga melihat perbedaan bahasa antara strata sosial. Kemudian kita melihat perbedaan antara berbagai generasi. Kalau sekarang ada yang tiba-tiba bilang, tuh style-nya bagus banget. Orang-orang akan melihat dengan muka aneh, tuh style. Siapa pula yang masih ngomong tuh style zaman sekarang? Ada yang mukanya bengong, nanti tanya sama sebelahnya ya, tuh style artinya apa? Tuh style itu kamera. Kemudian, kita juga membedakan bahasa berdasarkan laras. Paling tidak kalau kita perhatikan di sini, ada secara sederhana kita bisa membagi laras bahasa menjadi 6. Ini yang menjadi dasar pelatihan kebahasaan yang dilakukan oleh Narabahasa. Jadi kami menyediakan pelatihan
mulai dari laras bahasa sastra hingga laras bahasa hukum. Sayangnya laras bahasa sastra tidak terlalu banyak peminat ya, karena sastrawan biasanya tidak terlalu banyak uangnya, jadi nggak bisa bayar. Di sini kita lihat adanya perbedaan kekakuan. Dari laras bahasa sastra yang lentur hingga laras bahasa hukum yang sangat kaku. Bayangkan sastrawan diminta untuk membuat peraturan perundang-undangan. Susah banget dia melakukannya. Pegawai kantor diminta untuk membuat puisi. Susah. Pantun mungkin gampang ya, bisa dicari. Cuman untuk membuat puisi yang bagus, susah dia melakukannya. Kalau ditanya oleh semua peserta pelatihan narabahasa, biasanya yang saya bagikan adalah ini. Oke, bentar. Kita mungkin banyak di antara kita yang sudah tahu bahwa ketika kita memiliki pikiran, terus kemudian kita berusaha menuangkan menjadi bentuk tulisan, kita akan melalui beberapa tahapan. Yang pertama kita memikirkan dulu secara utuh apa yang mau kita sampaikan. Itu namanya wacana. Lalu kita bagi itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, itu namanya paragraf. Kemudian paragraf itu dirangkai oleh kalimat. Setelah itu kita memperhatikan kata, dan yang terakhir kita memperhatikan ejaan. Ini menurut saya adalah rahasia untuk bisa mulai menulis dengan lebih baik. Sebenarnya kalau dibandingkan antara menulis dan berbicara, menulis itu lebih ribet. Menulis itu perlu 5 tingkatan. Sementara berbicara hanya punya 3. Kayak saya hari ini berbicara di depan Bapak Ibu, yang saya lakukan itu hanya saya menguasai saya mau menyampaikan apa, kemudian bagaimana saya merangkai kalimat, dan bagaimana saya memilih kata. Dari tadi kan nggak pernah mendengar saya bilang pindah paragraf, nggak pernah kan? Di sini D-nya dipisah ya, nggak pernah. Paragraf dan ejaan itu hanya ada di dalam bentuk tulisan. Nih tadi yang saya bagikan, ternyata sudah tinggal 2 menit lagi. Dan yang terakhir, salin dia saya tidak banyak, saya cuma sedikit. Yang saya ingin tekankan adalah dari pengalaman saya selama 3 tahun kurang lebih mengajar untuk kaum profesional, saya melihat bahwa potensi bahasa itu luar biasa. Tidak ada satupun bidang pekerjaan yang tidak memerlukan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Seorang lulusan bahasa atau pendidikan bahasa itu dia bisa memilih untuk menjadi peneliti, pengajar, penulis, penerjemah, atau penyunting. Semua ini dilakukan oleh narabahasa saat ini. Satu-satunya yang tidak kami kerjakan mungkin peneliti ya, karena peneliti itu bidangnya beda lagi, itu akademis. Kemudian sastra. Sekarang dengan berkembangnya TikTok, YouTube, kami sedang berfokus untuk mengajarkan orang bagaimana menyusun skrip yang bagus. Dan itu ternyata perlu. Kemudian kreatif, ini yang sangat naik daun sekarang. 4 jenis tulisan kreatif itu sangat mendominasi LinkedIn. Saya pakai bahasa Inggris, mohon maaf. Nanti ada padanannya karena kurang seru kalau bahasa Indonesianya. Content writing, copywriting, storytelling, dan UX writing. Penulisan konten, penulisan wara, penceritaan, dan penulisan UX. Itu permintaannya sangat besar saat ini, hampir semua perusahaan butuh. Kemudian jurnalistik, ini juga masih cukup besar. Ada penulisan berita dan siaran pers, esai, resensi, dan artikel. Mungkin penulisan jurnalistik ini adalah penulisan yang bisa dilakukan hampir semua orang. Tapi tentu saja yang bagus itu harus memiliki keterampilan yang lebih. Laras bahasa bisnis adalah laras bahasa sejuta umat. Semua orang pasti butuh ini. Kemudian laras bahasa ilmiah, ini dibutuhkan untuk kalangan akademisi. Dan yang terakhir adalah laras bahasa hukum. Pada awalnya saya agak seram untuk masuk atau terjun ke dalam penulisan hukum, karena saya pikir orang hukum itu punya kaidah kebahasaan sendiri. Tapi ternyata setelah saya masuk, mereka menerima kok. Mereka menyadari bahwa kadang-kadang apa yang mereka lakukan itu hanya merupakan warisan bertahun-tahun yang tidak pernah berusaha untuk mereka koreksi. Pengalaman saya sewaktu menjalankan narabahasa selama 3 tahun, dari 2020 hingga 2023, membuat saya menjadi semakin yakin bahwa bahasa itu adalah kunci kekuatan kita. Jadi mungkin kalau diminta untuk membuat kalimat penutup, bukan closing statement ya, tapi kalimat penutup, saya akan bilang bahwa kuasai bahasa, kuasai dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, tadi ya sebelum saya bertanya apa yang Anda simpulkan dari mendengar TED Talk dari Irfan Lanin ya. Tadi bisa didengarkan kalau misalnya beliau secara tidak langsung menjelaskan ya mengenai noise juga ya, intersection yang membuat seseorang itu gagal berkomunikasi dalam bicaranya ya. Kan tadi dijelaskan kalau misalnya gagal memahami konteks situasi, gagal menggunakan ragam laras yang benar, itu akan membuat lawan bicara tidak memahami apa yang Anda bicarakan ya. Tadi kan disinggung sebentar yang tadi kalau konteks formal harusnya berbicara secara formal. Nah, itu kalau salah mengartikan konteks itu ternyata juga bisa menjadi bentuk noise ya, intersection dari apa yang bisa mengganggu komunikasi ya, proses komunikasi kita. Oke, ada yang mau menarik kesimpulan dari yang didengarkan dari TED Talk ya Bapak Ipan Lanin dari Nara Bahasa? Mungkin orang yang berbeda ya. Tadi kan udah dari Periska dan Sabil, mungkin yang lain mau mencoba Saya menarik mau kesimpulan. coba, Bu. Ya, silakan. Tia. Jadi menurut udah Ivan tadi, jadi masalah utama dalam berbahasa Indonesia itu adalah perbedaan dari penggunaan ragam formal dan informal. Ternyata masih banyak orang Indonesia yang merasa canggung saat menggunakan bahasa yang formal. Terus juga konteks dari bahasa Indonesia yang baik dan benar itu artinya beda. Kalau misalkan bahasa Indonesia yang baik itu sesuai konteks, kalau misalkan bahasa Indonesia yang benar itu sesuai kaidah. Terus juga udah Ivan bilang ada 3 hal yang menentukan keberhasilan seseorang dalam menyampaikan pesan, di mana yang pertama mengetahui topik, memahami audiens, dan dan menekankan pesan yang penting. Lalu udah itu bilang kalau misalkan tahapan menulis yang baik itu ada 5 tahap, di mana ada wacana, diperkecil menjadi paragraf, lalu diperkecil lagi menjadi kalimat, dan menjadi kata dan ejaan. Oke, baik. Jadi yang disampaikan di Parladin ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan yang kita pelajari minggu lalu ya. Mengenai public speaking juga ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan selain Tia? Mungkin dari mahasiswa laki-laki. Ada yang mau menyampaikan lagi? Atau mungkin ada yang bertanya mengenai topik perkuliahan hari ini? Wah, saya mau izin bertanya mengenai topik perkuliahan hari ini, boleh? Iya, baik. Silakan. Suaranya. Tadi tadi kan dibahas tentang listener yang baik akan menghasilkan good speaker gitu ya, Bu. Nah, gimana kalau misalkan seorang listener tuh menyampaikan informasi atau data berdasarkan pemahaman yang dia peroleh. Jadi, misalnya tuh dalam situasi di mana satu speaker tuh ada dalam satu waktu ada satu speaker dan dua listener. Nah, seringkali pemahaman yang ditangkap oleh masing-masing listener ini kan berbeda sesuai dengan cara mereka memproses informasi tersebut. Nah, dalam kondisi seperti ini, gimana cara menentukan listener mana nih yang dapat dikatakan sebagai good speaker? Mengingat perbedaan pemahaman dapat menghasilkan perbedaan dalam penyampaian informasi tersebut. Oke, sebenarnya intinya bukan good speaker di sini ketika udah jadi ketika jadi speaker konteksnya bukan yang dia paham menyampaikan apa yang dia tangkap lagi gitu. Tidak masalah punya penangkapan yang berbeda asal cara penyampaiannya dia itu bisa dipahami oleh orang lain gitu ya. Misalnya kalian apalagi kalau misalnya untuk ilmu sosial mungkin kalau untuk ilmu yang STEM ya yang STEM itu eh, public speaker menyampaikan A ya tentu harus dipahami sebagai A karena kan itu ilmu pasti. Tapi beda dengan kita ilmu sosial. Ada kemungkinan public speaker menyampaikan topik tertentu, kita menanggapinya agak sedikit berbeda dengan apa yang dia maksud. Lawan lawan listener lain juga bisa menanggapinya dengan hal yang berbeda. Karena tidak ada kepastian dalam ilmu sosial ya, lebih kompleks. Is okay memaknainya agak berbeda dengan apa yang sebenarnya ingin disampaikan si public speaker. Dan ketika kita jadi public speaker, inti utamanya bukan lagi apa yang kita pahami dari public speaker sebelumnya ketika posisinya diubah, tapi sebenarnya apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin yang kita maknai dari situ.
Ya, ada bagaimana cara kita menyampaikan hal tersebut sehingga lawan bicara istilahnya menangkap deh apa yang ingin kita sampaikan. Ya, menangkap di sini bukan berarti dia akan mempunyai interpretasi yang sama dengan Anda, tapi menangkap ide Anda. Kalau dia punya interpretasi berbeda, itu sudah di luar tanggung jawab Anda. Karena ini kan ilmu sosial, beda dengan ilmu STEM yang dimana penyampaiannya A, bukan hanya harus menangkap apa yang disampaikan, tapi interpretasinya pun harus sama. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau menyampaikan atau ada yang mau dipertanyakan dari materi atau dari apa yang tadi didengarkan bersama TED Talk Ivan Lanin yang terakhir tadi kes kita. Kalau tidak ada, baik kita akhiri pertemuan kali ini sampai berjumpa besok. Besok jam 10 ya? Ah, Apa jam 11? Ibu izin ini Bu konfirmasi. Kan Ibu mintanya offline ya Bu besok, tapi di jam 10 itu tadi saya sudah chat Bu Ririn, katanya full semua Bu, adanya di jam 1. Itu bagaimana Bu? Ya udah boleh jam 1. Oke Bu, di ruang 906 ya Bu. Oke, nanti ingatkan lagi di WA ya. Oke, makasih Bu. Oke. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Ya.